Jadi kalau kasusnya Harun Masiku, Bang, saya selalu mengatakan ini kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue bener. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Oh. Wah, pemirsa, makin menarik saja soal kasus dari Harun Masiku. Kini ex penyidik KPK ini bongkar-bongkaran soal kasus Harun Masiku di podcast Deddy Corbuzier. Nah, mari kita sama-sama simak dan lihat videonya. Jadi kalau kasusnya Harun Masiku, Bang, saya selalu mengatakan ini kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue bener. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Oh. Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan. Iya, betul. Di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Oh, jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Oh. Karena kan dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia masih ngutang tuh. Kalau nggak dibayar sendiri kan. Betul. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor, kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, iya, betul, banyak. Karena kan koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, betul. Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkap, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Oke. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempatnya mewah. Mewah. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Nah, oke. Kita berhenti di situ dulu. Belum pinggir jurang. Belum berhenti di situ dulu. Berhenti di situ dulu. Tapi kita setuju bahwa Harun Masiku ini sebenarnya korupsinya mah sedikit kan? Ya nggak sedikit lah, maksudnya gede. Cuman maksudnya kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, wow ini sebenarnya kan masalah politik dong. Ada politiknya dong di sini dong. Iya dong. Ya, kalau kita bicara mengenai masalah politik dan hukum, ya itu kan pasti ada hubungannya erat. Betul. Ya, tapi sejauh mana politik mempengaruhi hukum dan hukum dipengaruhi oleh politik akan dilihat dari bukti dan fakta. Gue boleh mengatakan begini nggak? Gue berada di tengah-tengah deh ya. Oke. Kasus Harun Masiku dan Hasto ini mungkin politisasi, tapi bukan kriminalisasi. Kalau politisasi bisa dianggap, karena kan bukti bahwa adanya politisasi kan tidak ada. Ya, tetapi, jadi asumsi boleh dong. Boleh. Oh, kan saya boleh dong. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul. Tapi kriminalisasi jelas faktanya ada dan di KPK, Mas. Walaupun saya udah keluar dari KPK dan sampai saat ini pun saya selalu mengkritik KPK. Kalau untuk penanganan kasus tidak mungkin KPK ya apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini kalau nggak ada buktinya, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang, nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan, ya nggak mungkin. Ya apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya Mas Rosa Purwobekti ya. Saya mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia.
gitu ya. Dia orangnya clear lah. Lurus tuh bawahnya tuh. Lurus, nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan, ada bukti yang diletakkan, ada bukti yang ditaruh misalnya, nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru dan mereka semua 5-5-nya sepakat tuh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah, kalau misalnya Jokowi semua, pasti di antara 5 itu ada yang berbeda pandangan. Tapi kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong. Itulah yang lagi ramai. Menurut lu yang lu tahu dari orang-orangnya sekarang, apakah KPK sekarang oke apa enggak gitu deh? Oke, untuk penyidiknya masih sama ya teman-teman saya. Saya paham itu. Nah, pimpinannya ada 2 yang dari internal KPK. Pertama ketuanya kan pasti dulu direktur penyidikan, direktur saya. Nah itu gimana tuh orangnya, kan gua nggak kenal. Ya selama saya di sana ya beliau nggak ada neko-neko lah. Saya ketika menangani kasus beliau saya memanggil, saya kemudian memeriksa, meminta surat penahanan, nggak ada masalah. Ya integritasnya sudah teruji lah. Kemudian Pak Fitroh juga sama, jaksa. Keras juga orangnya terhadap koruptor. Jadi kedua ini sebenarnya bagus. Dan Bang Ded, kalau kita lihat dari 5 komposisi pimpinan, itu semuanya penindakan semua loh latar belakangnya. Oh iya. Polisi, jaksa, hakim. Jaksa 2 malah. Iya benar. Kemudian auditor. Iya benar. Auditor BPK, dulu komisioner BPK. Artinya kalau kemudian ternyata dari latar belakang penindakan ini kemudian hanya Pak Hasto saja yang ditangani, ya benar. Ya kan? Tapi kalau tidak, lebih bagus. Karena saya melihat bahwa pertaruhan KPK ada atau nanti bubar di periode ini. Kan ini 5 tahun. Ini panjang nih mereka. 5 tahun loh Bang. 5 tahun kita anak kita lahir udah TK. Iya benar. 5 tahun berikutnya. Benar. Ini panjang. Kalau misalnya ternyata mereka zong, habis dah. Kan isunya KPK 2 sekarang, akan dilebur dengan ombudsman. Atau dibubarkan sama sekali, kembalikan saja kepada kepolisian dan kejaksaan. Karena istilahnya karena hanya berdasarkan undang-undang dianggapnya ad hoc. Ya, tapi makanya ini tujuannya makanya sekarang harus membuktikan ya. Membuktikan. Sekarang kan mau tidak mau, suka tidak suka kan pimpinan sekarang ini udah dalam tanda kutip berseberangan dengan satu partai. Ya kan? Ya kan ketika menangani kasus korupsi terkait politisi pasti pimpinan KPK sekarang berseberangan nih dengan partai politik kan. Ya pasti nggak akan mendukung KPK. Ya kan udah tuh logika lah. Sekarang ya bagaimana supaya pimpinan KPK ini tetap tegak lurus bahwa nanti mereka juga menangani kalau ada partai-partai lain. Apapun partainya. Iya, jangan hanya oposisi. Ya saya mendukung teman-teman nih, ya kan. Harus juga kalau misalnya ada, tapi yang penting ada bukti. Jangan yang penting yaudahlah nanti ada, kalau misalnya ada partai yang koalisi pemerintah tapi yang kecil-kecil tidak kita tangani, enggak juga dong. Yang gede juga ada. Yang lucu kan begini ya, kalau gua baca berita dan sebagainya kan, kalau dari sisi yang lain kan Pak Jokowi disalahin mulu gitu kan. Maksud gue gini loh, kita anggap aja oke Pak Jokowi disalahin gitu ya. Tapi kan yang ditangkap beneran koruptor. Ya jadi gini Bang Ded, karena seorang tersangka ya dia bisa membela diri dimanapun, termasuk teman-temannya, ya kan dia bela hukum, ya kan dia nyalain siapa ya, tapi kan nyalain siapa aja kan ya sama kayak kita lah, nyalain orang supaya menghibur diri. Ini kan bagi saya penghiburan diri aja. Ini Pak Jokowi, ya kan, apalagi apa bahasanya Pak Jokowi, Pak Mulyono, ya kan. Mulyono siapa gitu kan. Kemudian apa namanya dibilang kemarin KPK era Jokowi, apa namanya? Lupa, KPK Jokowi lah. Kan nggak mungkin lah. Tadi saya katakan, ini kan yang milih kan semua partai. Ya kan nggak mungkin loh. Pas Jokowi udah pensiun gitu kan, udah senyum-senyum aja saya lihat gitu kan. Iya. Tapi maksud gua, kalau menurut gua gini, benar apa tidaknya Jokowi atau siapa, Bapak Jokowi atau siapapun itu bermain apa tidak, itu kan membedakan satu hal dengan memang ini pelaku kok gitu loh, maksud gue gitu kan. Itu yang menarik, kok mereka nggak pra-peradilan. Iya. Kalau mau kan pra-peradilan. Iya, kan ini pelaku kan. Ini penetapan tersangka tidak sah. Iya dong. Kalau memang dikatakan bahwa ini ada bukti
Presiden sebelumnya Pak Jokowi terlibat, kasih tahu buktinya di pengadilan. Siapa tahu dengan adanya itu hakim, oh iya benar nih, ini adalah kriminalisasi. Cuma kan belum berani. Ya kan? Tuh tersangka yang lain juga banyak kok yang pra peradilan dan menang. Ada ya? Ada. Bahkan ada 2 yang menang, belum dinaikkan, 2 kasus ya menang, belum dinaikkan lagi oleh KPK ke penyidikan. Artinya kan ada. Tuh kok ini nggak berani. Jadi saya katakan, koar-koar itu kan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau untuk menghibur diri, ya bisa. Iya benar. Ya kan kayak kita lagi ada masalah, oh ini gara-gara ini. Padahal masalah, tapi masalah tetap di kita ada masalah. Iya, sampai bukti-buktinya katanya dibawa ke Rusia. Nah itu, ngapain dibawa ke Rusia? Saya nggak tahu nih, bukti yang di Rusia itu bukti apa. Tapi kalau ada yang berhubungan dengan perkara yang ditangani, wah berarti merintangi penyidikan loh. Kenapa nggak dikasih ke penyidik? Iya betul, iya juga ya. Iya. Itu menghalangi ya. Iya, apalagi ke Rusia lagi. Iya. Ngapain ke Rusia? Apalagi kalau itu rahasia negara. Iya. Jangan-jangan nanti dibawa ke daerah konflik lagi. Iya jangan juga sih. Siapa juga mau bertaruh nyawa ngambil ke sana. Iya kan? Gitu. Jadi menurut lu nih buat masyarakat deh. Ya. Apa yang bisa masyarakat harapkan saat ini? Ya, pertama tentu harapan pemberantasan korupsi harus tetap kita jaga asalnya. Kemarin kan bagaimana KPK malah kalah dalam kepercayaan publik. Betul. Di berbagai banyak kalah sama kepolisian, kalah sama kejaksaan. Padahal sebelum era kegelapan gitu ya, itu paling dipercaya oleh masyarakat. Iya. Kenapa nggak dipercaya? Karena tadi memberantas korupsi ala kadarnya. Memberantas korupsi terlalu terlihat arahnya. Pilih-pilih. Ya, tebang pilih bukan tebang matang. Iya. Kalau kita kan pengennya matang pohon sebenarnya. Matang pohon, betul. Iya, bukan yang masih muda dikarbit. Iya. Ya kan? Nah, kemudian sekarang ini mulai ada harapan, tetapi harapan ini ya akan kemudian mati lagi ya ketika tadi hanya berhenti sampai di Pak Hasto. Jadi jangan sampai berhentinya di Pak Hasto. Betul. Ya, itulah tadi video dari ex-penyidik KPK melakukan diskusi atau sharing-sharing di podcast Deddy Corbuzier soal kasus Harun Masiku. Nah, kita ketahui bersama apa yang disampaikan tadi bahwa Harun Masiku ini kini menjadi sebuah buronan dan tidak mungkin katanya ada yang membiayai. Semoga dengan di kepemimpinannya Bapak Prabowo Subianto, semua koruptor-koruptor itu ya bisa ditangkap. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.